Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Rafika Dewi dengan NIM B10 31201036 ingin menjelaskan materi mengenai regulasi diri sebagai syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan diri dengan dosen pengampu Ibu Kristina Yudita, SEMSI AKCA. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, mungkin sebagian dari kalian bingung kan, apa sih itu regulasi diri? Nah, regulasi diri merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang mengatur aktivitas, pikiran, dan perilakunya dengan usaha yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, regulasi diri adalah mengontrol diri sendiri. Nah, mengontrol bagaimana? Yaitu mengontrol bagaimana mengaktifitasi pemikiran, perilaku, perasaan secara terus-menerus dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk aspek-aspek regulasi diri sendiri, yang pertama ada self-efficiency, kedua moral conduct, dan yang ketiga adalah delay of gratification. Yang pertama yaitu self-efficiency, berhubungan dengan keyakinan individu terhadap kemampuan dalam mengerjakan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, self-efficiency sendiri memiliki 3 indikator. Yang pertama yaitu dimensi tingkat atau magnitude. Dimensi tingkat tersebut berkaitan dengan derajat kesulitan tugas di mana individu merasa mampu melakukannya. Nah, contoh dari dimensi tingkat atau magnitude yaitu apakah individu tersebut merasa mampu melakukan tugas, apakah berkaitan dengan tugas yang sederhana, agak sulit, ataupun sangat sulit. Untuk contoh yang kedua yaitu dimensi kekuatan atau strength, berkaitan dengan kekuatan penilaian terhadap kecakapan individu. Dimensi ini juga mengacu pada derajat kemampuan individu terhadap keyakinan akan harapan yang dibuatnya. Yang ketiga, dimensi generalisasi. Dimensi ini berhubungan dengan luas bidang perilaku. Seseorang yang tidak terbatas hanya situasi spesifik saja. Dimensi ini mengacu pada variasi situasi di mana penilaian tentang self-efficacy dapat diungkapkan. Untuk aspek selanjutnya adalah moral conduct. Merupakan prinsip-prinsip standar dari apa yang baik maupun yang buruk melalui proses internalisasi. Nah, moral conduct sendiri memiliki beberapa komponen dari tindakan moral. Yang pertama ada individu dapat menentukan perilaku atau pikiran yang benar atau yang salah. Dan yang kedua, individu bisa menjaga perilakunya setelah menyadari kesalahannya. Aspek selanjutnya yaitu delay of gratification atau penundaan kepuasan. Nah, dari namanya saja sudah jelaskan bahwa aspek ini berkaitan dengan kemampuan untuk menunda kepuasan sesaat. Beberapa indikator delay gratification diantaranya yang pertama, keyakinan seseorang bahwa tujuan di masa mendatang akan lebih baik. Yang kedua, pengalaman lampau seseorang dalam menunda kepuasan sesaat. Dan yang terakhir, nilai dari tujuan di masa yang mendatang. Selanjutnya, menurut Weiss dan Gregory J. Weiss menjelaskan 2 faktor yang mempengaruhi regulasi diri, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal, dan yang kedua adalah faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal sendiri,
berkaitan dengan standar mengevaluasi tingkah laku diri sendiri dan penguatan reinforcement. Untuk standar pengevaluasian tingkah laku diri sendiri, standar tersebut tidak hanya berasal dari internal saja, namun bisa juga berasal dari lingkungan. Contoh dari standar mengevaluasi tingkah laku diri sendiri adalah anak akan belajar melalui orang tua maupun gurunya. Yang kedua, dari faktor eksternal, yaitu penguatan reinforcement. Maksud dari penguatan reinforcement yang mana dianalogikan bahwa hadiah intrinsik tidak selalu memberi kepuasan. Orang membutuhkan intensif yang berasal dari lingkungan eksternal. Contoh, ketika orang dapat mencapai tingkah laku tersebut, maka perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu menjadi pilihan untuk dilakukan lagi. Selanjutnya, faktor internal. Nah, dalam faktor internal ada 3. Yang pertama self-observation, kedua judgmental process, ketiga self-response. Untuk yang pertama yaitu self-observation atau observasi diri. Dilakukan berdasarkan faktor kualitas penampilan, orisinalitas tingkah laku diri, dan lain sebagainya. Melalui self-observation, orang harus mampu memonitor performasinya. Walaupun tidak semua sempurna, karena orang cenderung memilih beberapa aspek dari tingkah lakunya dan mengabaikan tingkah laku lainnya. Apa yang diobservasi seseorang tergantung kepada minat dan konsep dirinya. Lalu untuk faktor internal yang kedua, yaitu judgmental process. Dilakukan dengan melihat kesesuaian atau membandingkan tingkah laku dengan standar pribadi. Nah, dengan adanya judgmental process, seseorang dapat membandingkan tingkah laku dengan norma standar atau dengan tingkah laku orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu aktivitas atau memberi atribusi performasinya. Untuk faktor internal yang ketiga ada self-response. Maksud dari self-response yaitu reaksi diri afektif. Nah, berdasarkan pengamatan dan judgmental tadi, orang dapat mengevaluasi diri sendiri, maupun positif maupun negatif, dan kemudian menghadiahi atau menghukum diri sendiri. Nah, peran dari self-response tersebut dibedakan menjadi 3. Yang pertama, faktor pribadi, kedua, faktor perilaku, dan yang ketiga, faktor lingkungan. Untuk faktor pribadi sendiri, persepsi self-efficiency tergantung pada 4 tipe yang mempengaruhi pribadi seseorang, dari pengetahuan siswa, proses metakognitif, tujuan, maupun afeksi. Untuk faktor yang kedua, yaitu faktor perilaku. Upaya siswa untuk self-observe, self-judge, self-rest diperlukan sebagai pengaruh faktor perilaku selama pembelajaran mandiri. Komponen tersebut juga diasumsikan dipengaruhi oleh berbagai proses covert atau self maupun oleh penentu lingkungan. Untuk faktor yang terakhir, yaitu faktor lingkungan, self-control akan dimunculkan kembali dari pengalaman sosialisasi di mana tindakan regulasi diri dimodelkan dan dijelaskan pada awalnya, kemudian diberlakukan dengan dukungan sosial dan akhirnya dilakukan sendiri. Selanjutnya, materi mengenai bentuk regulasi diri. Nah, bentuk regulasi diri tersebut dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah amotification regulation, kedua external regulation, ketiga introjected regulation, dan yang keempat identified regulation. Untuk amotification regulation,
merupakan keadaan pada saat individu merasakan tidak adanya hubungan antara tindakan dan hasil dari tindakan tersebut. Individu berada pada kondisi ini akan bertindak tanpa intensi dan memiliki keinginan untuk bertindak. Kedua, external regulation, yang berarti ketika perilaku diregulasi oleh faktor eksternal seperti adanya hadiah dan batasan-batasan. Yang ketiga, introspect regulation, artinya individu menjadikan motivasi di luar dirinya sebagai motivasi dirinya sendiri melalui proses tekanan internal seperti rasa cemas dan rasa bersalah. Nah, untuk bentuk regulasi diri yang terakhir yaitu identified regulation. Identifier regulation sendiri berarti perilaku yang muncul sebagai pilihan pribadi bukan untuk kepuasan dan kesenangan, tetapi untuk mencapai suatu tujuan individu dalam merasakan dirinya dan diarahkan serta bertujuan untuk masa depan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.